Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali Bali Postok menjumpai Anda ya bersama saya Nyoman Winata dan malam ini hari Jumat merupakan Purwaning Tilem Cup itu dan merupakan malam Siwaratri. Nah, malam ini kita akan mencoba mengupas dari makna Siwaratri dalam konteks kekinian. Tentu dengan narasumber saya kalau bisa tentang agama dengan Bapak Dr. Ipsti Ketut Widana. Kita sapa dulu narasumber kita. Swastiastu Ji. Om Swastiastu. Ketemu lagi ya. Ketemu lagi kita kena ya. Karena memang rentetannya hari di bulan Januari memang ya Galungan, Kuningan, kemudian sekarang Siwaratri ya. Siwaratri nah mungkin konteks kekinian kalau melihatnya seperti apa? Apakah memang ada penyimpangan atau jangan-jangan masyarakat selama ini salah menafsirkan, salah memaknai Siwaratri? Gimana? Semua. Jadi berbicara tentang hari suci Siwaratri, bahkan hari-hari suci lainnya pun harus kita akui, tidak bisa dimungkiri, seringkali terjadi salah tafsir dalam pemaknaan. Nah, bicara tentang Siwaratri sendiri kita ketahui bersumber pada teks kekawin Siwaratri Kalpa, yang sebenarnya itu adalah terjemahan dari bahasa Jawa kuno ke dalam bahasa Jawa kuno dari Utara Kanda yang ada di dalam Padma Purana. Jadi babonnya sendiri ada teksnya di India sebenarnya. Kemudian masuk di Indonesia Nusantara pada era Majapahit akhir yang digubah oleh Empu Tanakung. Ya. Nah, bicara tentang Siwaratri kita harus memandangnya dari dua sisi sebenarnya untuk bisa mengatakan ini ada di posisi yang sesuai dengan pemaknaan yang benar, ada di sisi yang tanda petik penyimpangan. Sebuah teks dalam ilmu hermeneutik itu bisa ditafsir, tapi ingat ketika tafsiran melibatkan alam pikir bisa jadi nyaplir, ben sanglir, apalagi kalau dipelintir. Nah, oleh sebab itu saya ingin menyampaikan dari dua sisi itu dulu. Pertama dari sisi tatwa, tatwa tentang itu, tentang kebenaran itu. Kalau kita menelisik, mengulik, menyelidik teks dari Siwaratri Kalpa, kekawin Siwaratri Kalpa, sesungguhnya dari arti kata saja kita sudah tahu maknanya. Siwa dalam teologi, siwa itu sendiri sebagai manifestasi Tuhan, sebagai pemerlina. Ratri itu malam. Jadi malam siwa. Apa bentuknya? Malam perenungan, malam penyadaran, ya, malam pencerahan tentang hakikat siwa sebagai beliau manifestasi Tuhan dalam fungsi sebagai pemerlina, pelebur. Apa kaitannya pelebur? Melebur kegelapan yang meliputi, menyelimuti diri kita. Jadi Siwaratri Kalpa itu adalah malam yang diketahui, dipahami sebagai malam yang paling gelap. Panglong Sasih Kepitu 14 Sasih Kepitu itu malam yang paling gelap ya, di antara tilem-tilem lainnya. Karena itu diyakini secara filosofis kita diliputi oleh segala kegelapan. Ya, setidaknya di dalam konteks ajaran susila itu ada namanya Sabto Timira. Jadi 7 kegelapan yang meliputi diri kita. Ya, apa itu kekayaan, keremajaan, kebangsawanan, ya, rupa tampan, rupa cantik, termasuk yang dipengaruhi oleh surah itu, miras misalnya. Nah, berangkat dari itu maka malam Siwaratri secara tatwa sesungguhnya adalah malam kesadaran. Malam kesadaran yang dalam teks disebutkan kita berikhtiar untuk mencapai atutur ikang apa ri jatinya, mencapai kesadaran sang diri. Itu makna tatwa. Nah, dalam versi satwa, tanda petik ya, satwa itu bisa jadi meleset, terpleset, dia jadi satwarada. Ya, sepertinya tidak ada makna gitu. Bagaimana logika Serada Karmapala bisa berjalan ketika seorang ludaka, pemburu, pembunuh, memati-mati, penuh dosa,
kok bisa masuk surga. Iya. Ya. Jadi Oke. sangat tidak mungkin dari Karena konteks cerita Satwa yang Karmapala itu. Ilubdake ya gitu ya, itu Iya. kan sangat terkenal Siwaratri Ilubdake. Ilubdake itu tadi yang cerita yang pemahaman kita masyarakat umum adalah pemburu, sering membunuh. Kemudian pada saat Siwaratri itu pun kadang-kadang tanpa sengaja katanya begadang gitu ya. Ada kolam, kemudian dia memetik daun bilah dan setelah jatuh itu ke yoganya Siwa. Setelah itu selesai malam itu dosanya katanya sudah dilebur. Besoknya apa berapa hari kemudian meninggal, kemudian masuk surga. Gampang banget gitu ya. Berarti cerita itu ada hal yang kurang tepat ya, sebenarnya. Sebagai satwa itu tadi. Makanya sebagai dhatu, kisah Ilubdake itu sesungguhnya adalah memotivasi kita, menginspirasi kita untuk terus berikhtiar. Untuk bagaimana kita bisa mencapai kesadaran sang diri atudur kang atmori. Jadi sebenarnya ada 3 brata itu, tribrata ya. Puasa, menahan rasa lapar minum, monobrata, jadi berdiam, bukan berdiam bengong gitu ya. Monobrata ya. Tapi merenung, kontemplasi. Jagre itu arti teksnya sebenarnya adalah sadar, bukan begadang ya. eling. Nah, dalam pemahaman sadar itu kan dalam arti kita tidak tidur kan, tidak tidur begadang. Akhirnya tafsirannya adalah ayo kita begadang di saat malam Siwaratri itu dengan harapan mengikuti jejak Ilubdake, pembunuh, pendosa, masuk surga. Ya, karena itu Siwaratri itu bukan semacam ritual pegadaian dia. Seperti hanya kita menggadaikan barang, dapat uang dikembalikan, kemudian bisa ditebus ya. Tidak ada, karena konteks Karmapala, rias tu riangan-angan mepala juga itu. Walaupun hanya dalam pikiran, angan-angan saja berbuah, apalagi berbuat, membunuh, memati-mati, ya, himsa karma namanya. Nah itu dosa besar, mahapataka, sehingga tidak patut mendapatkan surga. Tapi secara dhatu itu adalah proses di mana kisah Ilubdake itu menuntun kita untuk menuju kesadaran. Ya. Katakanlah dalam konteks kalau kita pilah-pilah jalan ceritanya, Ilubdake itu sebenarnya arti katanya itu pemburu, dalam bahasa Sanskerta artinya pemburu. Ilubdake itu ya. Penggubahnya tanakung itu tanakung tanpa cinta. Karena kita tanpa cinta, kita mencari hakikat cinta. Hakikat cinta tertinggi adalah kebenaran. Kita cari kebenaran. Digambarkan masuk hutan itu bagaikan lika-liku kehidupan kita. Di dalam hutan itu ada marga satwa, marga jalan satwa menuju kebenaran. Lalu naik pohon itu meningkatkan kesadaran. Pohon ada daun itu tujuan. Apa tujuan kita? Alam siwa. Dan itu dilakukan dengan penuh kesadaran, tidak seperti versi satwa yang semua dilakukan tanpa kesadaran, ya. Takut ada binatang, ya, supaya melek memetik daun, kan gitu. Takut ngantuk nanti jatuh. Itu cermin dari ketidaksadaran. Dalam konteks satwa itu adalah perjalanan Ilubdake tanpa kesadaran, sehingga tidak logis kalau disebut kemudian berpahala surga. Karena itu pahamilah Siwaratri ini dalam konteks dhatu, bukan satwa itu. Kalau sebagai dhatu berarti malam Siwaratri itu adalah momentum sebenarnya. Ya. Momentum untuk memulai meningkatkan kesadaran supaya kita mendapatkan jalan menuju kepada kebaikan dan jalan menuju surga gitu ya sebenarnya. Iya, betul. Karena itu saya ambil contoh dalam terjemahan kutipan Sloka Bhagavad Gita 9:30 disebutkan, bahkan seandainya engkau seorang terjahat sekalipun, ya, terjahat sekalipun, tapi dengan kesadaran bakti menuntun dirimu menuju ke arahku dengan memujaku, maka engkau akan sampai juga padaku. Artinya ini kan inspirasi, motivasi, sugesti, ya. Sejahat apapun kita bisa mencapai beliau pada akhirnya dengan kesadaran, bukan ketidaksadaran. Oke. Kalau ada terminologi kata malam Siwaratri adalah malam penebusan dosa. Gimana memaknai ini? Kalau malam dosa itu kan ditebus dalam satu malam, berarti di besok
dosanya ya sudah lunas gitu ya. Ya, itu yang Haji Nadika sampaikan Pegadaian itu tadi. Nah, ini semacam kisah satu malam. Ya, Nah, kalau begitu kan inspirasi yang didapat ya seperti fenomena kekinian Kekinian itu, itu ya. di mana umat sebagian besar dari kalangan muda Ya, dengan anak ya, muda biasa. dengan alasan supaya tidak ngantuk, langsung kiam, Ya. tetap begadang, lalu seringkali melakukan atau menjalankan kegiatan yang di luar konteks pemaknaan Siwaratri sendiri. Nah, dalam konteks yang dipertanyakan tadi tidak ada istilah penebusan dosa. Ya, ada peleburan kegelapan yang meliputi diri kita. Jadi kegelapannya dilebur, Ya. sehingga setelah malam Setelah Siwaratri, gelap kan terang. Terang. Inilah tercerahkan. Tidak Habis lagi gelap terbitlah terang. Itu sebenarnya intisari dari Siwaratri. Begitu. Iya. Sehingga kalau kita kontekkan dengan apa yang dilakukan begitu euforianya umat melaksanakan Siwaratri, tapi ketika masih dalam konteks satwa, ya cerita yang dianalogikan Lubdaka pemburu pembunuh bisa mencapai surga itu sebenarnya masih dalam konteks ketidaksadaran. Garis bawahnya adalah malam peleburan kegelapan. Kegelapan. Kalau dalam Lebih tepat lagi malam perenungan siwa, malam penghormatan siwa. Karena pada malam itu digambarkan Ida Bathara Siwa sedang melaksanakan yoga. Jadi upawasa pasti ya, harus berpuasa aja ya. Ya. Kemudian Mono ya, berarti dia berdiam dan jagra. Nah, jagra ini jangan dipahami bahwa sembarang begadang gitu ya. Jika sembarang begadang nanti supaya tidak tidur mereka pada naik motor kemana-mana gitu anak muda, itu salah aja. Kemana ke tempat-tempat yang tidak semestinya. Ya. Dan kita khawatirkan justru melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya. Ya, bukan dalam pikiran mereka bukan lagi menebus dosa, malah menambah dosa. Malah berbuat dosa. Ya ada sih selentingan-selentingan yang kita dengar ya, kayak generasi muda. Mudah-mudahan itu hanya rumor saja. Ya, mudah-mudahan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kemudian malam malam penghormatan, perenungan ya. Peleburan kegelapan gitu ya. Kalau itu bisa. Kegelapan itu yang kemudian dimaknai ini. Mungkin sebagai closing statement dari Aji sebagai akademisi yang sering sekali menulis tentang agama, kajian tatuanya. Apa yang ingin Aji pesankan kepada generasi muda terutama? Mudah-mudahan ada yang menonton acara ini dan tidak hanya generasi muda kita ya, tapi juga mungkin seluruh umat Hindu terkait dengan Siwaratri. Hakikat malam Siwaratri itu adalah hakikat kesadaran kepada Siwa itu sendiri. Yang dalam paham Siwa Siddhanta tiada lain, beliau adalah Tuhan itu sendiri. Dan kita harus menuju ke sana. Karena itu kata yang bisa saya sampaikan, Siwa, Siwi dipuja, implementasikan dengan sewa, pelayanan, kesadaran untuk melayani. Dan itu dilakukan sepanjang hidup, suwe, sampai akhirnya kita menjadi sawo. Di Siwa, Siwi, sewa, suwe, sampai akhirnya kita di sawo. Sampai akhir hayat. Dengan kesadaran maka kita akan sampai pada Siwa itu sendiri. Baik, terima kasih Ji Gusti Widana yang sudah memberikan kita pencerahan kembali, mengingatkan kembali tentang makna Siwaratri. Mudah-mudahan malam Siwaratri ini memberikan makna yang betul-betul sesuai dengan tatwa, bukan hanya sekedar satwa. Bukan malam penebusan dosa, tapi peleburan kegelapan dan bagaimana kita memulai jalan menuju pada Siwa itu atau kebenaran Tuhan itu sendiri. Demikian Bali Postok kali ini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi. Santi. Terima kasih, sampai jumpa.